Hai semuanya. Berjumpa kembali Mimin di sini. Sebelum saya melanjutkan alur cerita Traffickers, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah silahkan langsung subscribe channelnya untuk mendukung dan support channel ini. Baik langsung saja kita ke TKP. Wanita ini dijual oleh suaminya kepada pedagang manusia. Dokter memotong bajunya sebagai persiapan untuk mengeluarkan organnya. Ini adalah geng kriminal bawah tanah di Korea. Mereka berspesialisasi dalam perdagangan organ manusia. Pada saat Gentin, wanita itu tiba-tiba terbangun. Dia mendorong dokter menjauh dan berguling ke tempat tidur. Tapi kemudian dia dipukuli sampai pingsan oleh penjahat. Beberapa menit kemudian wanita itu bangun lagi. Karena semua sisa obat bius sudah rusak. Dia hanya bisa melihat organ tubuhnya diangkat dalam keadaan tanpa pembiusan. Sebelum dia meninggal, dia mengingat kembali kenangan indah bersama suaminya. Tak disangka, suaminya yang tercinta menjualnya. Saat orang tersebut masih menggeliat, akan sulit untuk melakukan operasi. Si dokter kemudian menunjuk ke titik akupuntur di leher wanita itu. Beberapa detik kemudian dia pingsan. Dokter memotong kulit di dada dan kemudian menariknya keluar. Organ yang diambil disimpan dalam sebuah kotak. Para penjahat membersihkan tempat kejadian setelah operasi, tidak meninggalkan jejak apapun. Mayat dan kursi roda dibuang ke laut. Sejak itu wanita itu menghilang dari kehidupan ini. Keesokan harinya wanita itu tiba-tiba keluar dari koper. Ada jahitan yang dalam di bagian dada. Dia merasa seperti kehilangan ginjal. Dia tidak tahu di mana dia berada, juga tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia menyeret tubuhnya yang lumpuh ke arah telepon. Panggil suamimu untuk meminta bantuan. Sang suami sangat terkejut. Kenapa dia belum mati? Pada saat itu, ahli bedah muncul dan menutup telepon. Jadi Yong Gil, pemimpin para penjahat, mengetahuinya selama operasi. Wanita yang diculik adalah saudara perempuan dari salah satu saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Itu sebabnya dokter menyelamatkan nyawanya. Beberapa tahun lalu ada seorang korban yang kabur dari TKP, ingin membuat kejahatan mereka publik. Orang-orang Yonggyo dan korban jatuh ke laut dan mati bersama. Berkat itu, rahasia geng baru itu tetap dirahasiakan. Yonggyo bertemu dengan saudara perempuan kakaknya di pemakaman. Itu sebabnya dia tidak ingin membunuh gadis ini. Tetapi jika dia tidak mendapatkan organnya, tidak dapat menghasilkan transaksi. Juniornya juga setuju untuk melakukan hal itu. Lagi pula, mereka juga mempertaruhkan hidup mereka untuk menghasilkan uang. Mustahil untuk tidak mendapatkan satu sen pun dalam misi ini. Jadi Jeonggyo mengambil ginjal dari gadis itu sebagai gantinya. Dan suami gadis itu adalah penipu profesional. Dia dengan hati-hati memilih golongan darah langka untuk tujuan pernikahan. Karena organ golongan darah langka harganya sangat mahal. Dari saat kami bertemu hingga saat kami menikah, semua karena pengaturan dalam rencana suami. Beberapa hari yang lalu sang suami ingin membawa istrinya ke luar negeri untuk berbulan madu. Bahkan, dia ingin menjualnya ke pedagang manusia. Di kereta yang sama, ada pasangan ayah dan anak yang juga ingin pergi ke luar negeri untuk operasi. Sang ayah mengidap penyakit jantung. Putrinya menemukan sumber jantung bawah tanah yang cocok untuk ayahnya. Malam itu dua gadis anak bertemu di atas kapal. Setiap orang saling bercerita tentang perjalanan mereka. Orang-orang pergi berbulan madu dengan suami mereka. Seseorang membawa ayahnya ke operasi jantung. Yuri tidak tahu bahwa sumber hati ayahnya adalah gadis di depannya. Angin lau mengacak-acak rambut Chehei. Yuri lalu memberi Chehei ikat rambut. Andai saja dia tahu bahwa sumber hati ayahnya berasal dari orang yang masih hidup. Tidak tahu apakah dia akan membiarkan ayahnya beroperasi lagi atau tidak. Kembali ke kamar, Chehei dijual oleh suaminya ke pedagang manusia. Sang suami berpura-pura terburu-buru mencari istrinya di mana-mana. Lakukan ini untuk membantu dia mendapatkan alibi. Dia sendiri berpikir bahwa istrinya telah dibunuh. Tetapi keesokan harinya, dia menerima panggilan telepon untuk meminta bantuan. Sang suami ketakutan. Dia tidak tahu mengapa istrinya masih hidup. Dokter datang dan menutup telepon. Tidur nyenyak kan? Tolong selamatkan aku.
Bukankah kamu masih menjalani kehidupan yang baik? Apakah ada keajaiban? Apakah aku sudah melakukan sesuatu yang salah? Dokter mengatakan yang sebenarnya kepada Jae-hye. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengkhianatinya adalah orang yang paling dia cintai. Saat ini bawahan Yeong-gyu memasuki ruangan. Begitu dia masuk, dia menusukkan pisau ke leher pacar dokter itu. Selanjutnya, berniat untuk membunuh dokter tersebut. Ternyata si pembeli organ mengetahui bahwa Yeong-gyu telah melanggar kontrak. Mereka juga menyuap bawahan Yeong-gyu. Karena ada seorang pria kaya yang sangat menyukai organ tubuh Jae-hye. Dia rela menghabiskan banyak uang untuk membeli. Di bawah godaan uang, bawahan mengkhianati rekan-rekannya. Setelah berjuang beberapa saat, dokter itu tertusuk dan tewas di tempat. Jae-hye baru saja menelpon polisi. Tapi sebelum dia bisa berbicara, bawahannya menutup telepon. Dalam perjalanan bertemu dengan pembeli organ, Yeong-gyu merasa ada yang tidak biasa pada pengemudi itu. Pengalaman bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa nama pembeli organ itu tidak jelas. Jadi hanya butuh satu gerakan untuk mematahkan leher pengemudi. Kemudian sekelompok pembunuh muncul di persimpangan jalan. Yeong-gyu memundurkan mobil, lalu mengganti porsneling dan melesat pergi. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menemukan tubuh dokter dan pacarnya di lantai. Jae-hye dibawa ke rumah sakit oleh seorang pengkhianat. Pembeli organ itu ingin mencuri organnya. Jadi Yeong-gyu segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Dan Yori juga pergi bersama ayahnya ke rumah sakit ini untuk operasi. Jika operasi berjalan dengan baik, ayahnya bisa hidup terus. Ketika Yeong-gyu sampai di rumah sakit, dia mencari Jae-hye dari kamar ke kamar. Tempat ini penuh dengan orang-orang yang organ tubuhnya telah dirampok. Melalui kaca ruang operasi, Yeong-gyu melihat celana Jae-hye. Pada akhirnya, dia masih selangkah di belakang. Jae-hye mengeluarkan organnya. Yeong-gyu sekarang mengerti perasaan orang yang dicintainya disakiti, merasa kasihan pada saudara yang telah meninggal. Saat ini, suami Jae-hye juga pergi ke rumah sakit. Dia awalnya adalah pembeli organ. Dia adalah orang di balik itu semua. Dia melepas cincin kawinnya dengan Jae-hye, lalu letakkan di kusen pintu. Berdoa agar dia tidak akan pernah melihatnya lagi di kehidupan selanjutnya. Sang suami bertanya pada Yeong-gyu mengapa dia mengingkari janjinya. Mengapa kamu ingin menyelamatkan Jae-hye? Yeong-gyu berkata bahwa Jae-hye adalah saudara perempuan dari saudara laki-laki yang sudah meninggal. Yeong-gyu mengatakan nama suaminya adalah binatang yang bahkan istrinya tidak akan membiarkannya. Pada saat ini, bawahan itu menikam Yeong-gyu sekali dari belakang. Karena biasanya Yeong-gyu sangat ketat. Meskipun dia telah mengikuti Yeong-gyu selama bertahun-tahun, dia tetap tidak menghasilkan banyak. Dan uang yang diberikan suami Jae-hye kali ini cukup baginya untuk hidup seumur hidup. Setelah berjuang beberapa saat, Yeong-gyu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang. Tapi memikirkan berapa tahun cintanya mengikutinya, dia menyelamatkan nyawanya. Namun, bawahannya tidak tahu. Dia menusuk lengan Yeong-gyu dengan pisau beda. Kali ini Yeong-gyu tidak lagi bersimpati. Dia mengambil pisau beda dan menusuk mata bawahannya. Dan suami Jae-hye kabur setelah keduanya bertengkar. Yori di sisi ini melihat ayahnya sudah lama tidak keluar dari ruang operasi. Ketika dia ingin masuk untuk memeriksa, seorang pria berbaju hitam menghentikannya melalui kaca. Yori melihat ayahnya terbaring di meja operasi yang organ tubuhnya telah diangkat. Ternyata ayah dan anak itu ditipu oleh orang lain. Yori menggunakan semua pinjaman di rumah untuk melakukan operasi jantung untuk ayahnya. Pada akhirnya, itu semua hanya dipentaskan oleh para pedagang manusia. Suami Jae-hye pergi. Yeong-gyu melompat ke atas mobil. Tidak mungkin dia bisa menjatuhkannya. Jadi dia menekan gas untuk menyudutkan Yeong-gyu ke dinding. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan Yeong-gyu dari mobil. Tapi untuk mengalahkan musuh, tidak baik menyembuhkan diri sendiri. Suami Jae-hye juga dipukuli dan dilukai. Dua orang saling mengejar ke pasar. Keduanya berantakan di depan mata semua orang. Akhirnya Yeong-gyu ada di atas. Sebelum meninggal sang suami mengatakan bahwa
Semua yang dilakukannya adalah benar. Mengambil nyawa satu orang bisa menyelamatkan banyak orang. Yeonggyo tidak bisa memikirkan alasan untuk menentangnya. Dia hanya bisa berteriak keras. Yurei di sisi ini merasa sangat menyesal atas kematian ayahnya, tapi tidak ada jalan untuk kembali. Nama suaminya membuat Yeonggyo berhenti berkelahi. Setelah polisi datang, Yeonggyo mengeluarkan pistol. Dia menembak kaki suami Chae-hye. Tembakan lain ke dadanya. Kemudian dia ditangkap. Polisi Korea mengumumkan penangkapan jaringan perdagangan organ besar. Mereka menangkap semua anggota geng. Di rooftop gedung mewah, seorang pria yang kaya membaca daftar harga organ untuk dipilih. Yang memperkenalkannya adalah sang suaminya yang kini lumpuh sebelah.